Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas A praktikum 1. Di sini kami akan ingin mempresentasikan hasil proyek dari algoritma struktur data dengan judul pemrograman list barang. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu perkenalkan, nama saya Cika Hea Sabila dengan NIM J0404221067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praditya Maulana dengan NIM J0404221051. Perkenalkan, nama saya Ihsanadi Gunawan dengan NIM J0404221010. Kenalkan, nama saya Rian Putra Ramadan dengan NIM J0404221134. Perkenalkan, nama saya Zakir Handapa Purnomo dengan NIM J0404221080. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu pertama program explanation, yang kedua kode explanation, yang ketiganya yaitu terdapat flowchart, dan yang keempat conclusion. Program explanation. Pemrograman list pada barang ini merujuk pada penggunaan struktur data list untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang barang atau item dalam sebuah program yang dibuat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang stack. Stack adalah struktur data linier yang menyimpan item dengan cara last in first out atau disingkat dengan LIFO, atau first in last out disingkat dengan FILO. Ditumpukan elemen baru dan ditambahkan di satu ujung, dan elemen dihapus dari ujungnya saja. Operasi insert dan delete sering disebut sebagai push dan pop pada pemrograman stack ini. Terdapat implementasinya, di mana saat melakukan input list pada barang, maka yang pertama diinput akan berada di bawah. Dan jika ingin menghapus list pada barang, maka yang terhapus atau keluar terlebih dahulu adalah list yang paling atas. Stack memastikan bahwa elemen terakhir yang ditambahkan ke stack akan menjadi elemen pertama yang diakses atau dihapus sesuai dengan prinsip LIFO, last in, first out. Selanjutnya kami memakai modul. Ada dua modul yang kami gunakan, yaitu modul time dan US. Di sini penggunaan modul time pada program ini untuk memperlambat eksekusi program selama jumlah detik yang ditentukan sebelum ke tahap line code selanjutnya. Jadi seakan-akan ada jeda setiap memasukkan input dalam program. Lalu yang kedua adalah modul OS. Penggunaan modul OS pada program ini adalah untuk menggunakan metode pada modul tersebut. Salah satunya adalah sistem CLS yang fungsinya untuk menghapus cetakan teks yang ada. Kemudian kami juga menggunakan kelas dan objek. Di sini kelas dan objeknya itu seperti def dan kelas. Fungsi def di program ini untuk mendefinisikan beberapa fungsi yang kami buat pada program ini. Lalu kelas, di sini penggunaan kelas untuk menggabungkan data dan fungsi yang ada menjadi satu objek. Di sini salah satu kelasnya adalah kelas stack. Lanjut. Lalu ada conditional statement. Conditional statement di sini seperti if, elif, dan else. Fungsi if adalah untuk menguji suatu kondisi dan akan menjalankan kode tersebut jika bernilai benar atau true. Fungsi elif adalah untuk menambahkan kondisi tambahan setelah kondisi if jika kondisi if tidak benar atau tidak true. Lalu yang terakhir ada else. Penggunaan fungsi else ini adalah untuk menjalankan kode jika pernyataan tersebut salah atau false, atau kondisi selain if dan elif tidak benar. Lanjut. Di sini kami menggunakan operasi CRUD. CRUD adalah sebuah operasi yang terdiri dari read,
update, and delete. Dapat disimpulkan bahwa data yang ada itu bisa dibuat ataupun diinput. Kemudian juga dapat dibaca, diupdate, atau diperbaharui, serta dapat juga untuk dihapus. Jadi, data tersebut bisa diubah dengan mengambil dan menambahkan layanan yang ada dan dapat mengubah properti hingga akhirnya akan dikirimkan kembali ke layanan update. Implementasi fungsi CRUD juga bisa menampilkan konversi user interface yang memungkinkan pengguna dapat mencari, melihat, memodifikasi, merubah suatu informasi atau data melalui form serta laporan berbasis komputer. CRUD dapat digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, termasuk sistem manajemen inventaris, sistem manajemen pengguna, aplikasi e-commerce, dan lain-lainnya. Bagian-bagian CRUD. Yang pertama ada create, menambah data, adalah cara bagaimana kita menambah data pada program. Yang kedua ada read, menampilkan atau menambah data, adalah bagaimana cara kita menampilkan data yang tadi telah kita tambahkan pada proses sebelumnya, yaitu create atau menambah data. Yang ketiga ada update atau pembaruan data yang sudah ada dalam sistem. Pengguna dapat mengubah atribut-atribut data yang ada, seperti mengedit nilai-nilai pada formulir. Dan terakhir ada delete atau menghapus data, adalah proses untuk menghapus data yang akan ditentukan. Lalu kita ke bagian kedua, yaitu code explanation. Di sini yang pertama kami mengimpor modul time dan OS. Lalu kemudian membuat kelas tag. Di kelas ini berisi fungsi init untuk memanggil fungsinya sendiri. Ada fungsi add item untuk nantinya untuk menambahkan data, del underscore item fungsinya untuk menghapuskan data yang sudah kita buat sebelumnya, show underscore item fungsinya untuk menampilkan data yang telah kami buat sebelumnya, dan is underscore empty adalah untuk memastikan bahwa panjang item self items-nya atau datanya itu bernilai 0. Lanjut. Selanjutnya kita membuat fungsi clear yang berisi os.system cls. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus cetakan atau teks yang ada pada interface. Kemudian ada fungsi welcome underscore text, itu yang berisikan kata sambutan yang nantinya akan digunakan untuk tampilan pertama pada saat program dijalankan. Dapat dilihat setelah mencetak kata sambutan ada fungsi input, kemudian ada fungsi clear. Jadi ketika setelah menginput, maka tampilan tersebut akan dihapus oleh sistem. Lalu ada fungsi divider. Fungsi divider itu adalah untuk mencetak garis yang panjang yang fungsinya sebagai pembatas. Lalu ada fungsi main yang berisi menu utama pada program. Ada pengulangan yang berisikan opsi-opsi seperti tambahan barang, tampilan barang, hapus barang, bantuan, dan keluar. Selanjutnya masih di fungsi main, ada opsi pilihan. Yang pertama itu jika input adalah 1, maka muncul input untuk memasukkan nama, harga, dan kuantitas barangnya. Jika sudah didata, maka akan disimpan di data underscore item dan akan menambahkan data yang ada di data underscore item akan dimasukkan ke dalam stack. Oke, selanjutnya elif option sama dengan 2. Berikut yang di sebelah kiri adalah codingan yang jika input yang dimasukkan adalah 2, maka akan menampilkan data yang ada di dalam stack selama 2 detik dan akan kembali ke menu utama.
Seperti kita lihat codingan di atas, jika memilih opsi 3, maka akan menghapus data yang ada di dalam stack. Perlu diingat bahwa sistem stack adalah yang pertama masuk akan keluar pertama. Last in, first out, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nah, jika memilih opsi 4, codingannya seperti yang di atas, maka akan memberikan tampilan berupa teks yang berisi informasi mengenai setiap opsi memiliki fungsi untuk apa saja. Jadi kayak option sama dengan 4 nih. Jadi opsi 1 untuk menambahkan barang, opsi 2 menampilkan barang, opsi 3 menghapus barang, opsi 5 untuk keluar dari program. Itu kan ada 4 opsi tuh. Nah, jadi itu punya fungsi masing-masing lah, seperti itu. Next. Jika memilih opsi 5, maka secara otomatis akan keluar dari sistem. Ya, seperti codingan di atas, option sama dengan 5, berhasil keluar dari program. Seperti itu. Selanjutnya di penjelasan kode, jika input bukan nomor yang tertera, maka akan mencetak pilihan yang tidak valid dan akan kembali ke menu utama lagi. Nah, di sini ada flowchart-nya ya, dimulai dari start, terus ke data item, lalu ke stack, terus ke bottom stack, terus misalkan true, kita disuruh milih masukin input option. Nah, ada 5 opsi kan di sini. Tertera pilihan apa? Penjelasan kalau yang opsi-opsi yang kita pilih. Dengan program aplikasi list barang yang kami buat, kami harap pengguna dapat memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi tentang barang-barang, memberikan catatan yang akurat tentang barang-barang yang dimiliki, mengurangi kesalahan manusia, menghemat waktu, dan memudahkan pengambilan keputusan terkait pengelolaan barang. Berikut kami akan mendemokan proyek yang telah kami buat, yang akan dijelaskan oleh Pradit. Baik, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Pertama, saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Bisa dilihat pada tablet pertama, kita akan disuguhkan dengan kalimat selamat datang di program barang. Untuk menuju ke menu utama, kita perlu memberikan input. Misalnya kita beri input seperti ini, dan kita akan ke menu utama. Kenapa teks yang tadi hilang? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan modul OS untuk menggunakan metode CLS yang fungsinya untuk menghapus cetakan atau teks yang ada di terminal. Kembali ke programnya. Di sini saya akan menampilkan barang terlebih dahulu. Bisa dilihat belum ada barang dalam daftar karena kita baru menjalankan programnya. Lalu kemudian kita tambahkan dulu barangnya dengan memasukkan input 1. Kita masukkan barang, misalnya sepatu, harganya 250.000. Jumlah stok barangnya atau kuantitasnya misalkan 2. Barang berhasil ditambahkan, kita cek kembali apakah barangnya sudah ada dengan opsi kedua. Sudah ada. Lalu mencoba untuk menambahkan barangnya kembali. Untuk menambahkan barang baru, misalkan nama barangnya sendal, harga barangnya misalkan 55.000, jumlah stok barangnya 2, berhasil ditambahkan. Lalu coba tampilkan barangnya kembali. Jadi sekarang ada dua barang yang ada di stok kita, yaitu sendal dan sepatu. Lalu jika kita ingin menambahkan barang lagi nih, tapi
namanya itu atau barangnya itu udah ada. Coba misalkan kita tambah lagi namanya sepatu, nama barangnya sepatu ya. Terus harga barangnya misalkan 300.000 nih. Jumlah stoknya 1. Tidak bisa karena di bagian add item ini, fungsi add item itu ada kondisi. Misalkan jika nama barangnya itu sudah ada sebelumnya, maka akan mencetak barang dengan nama yang sama sudah ada dalam daftar. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Jadi kita tidak bisa menambahkan barang dengan nama yang sama jika sudah ada sebelumnya, begitu. Lalu misalkan ingin menghapus barang, sebelumnya tampilkan terlebih dahulu. Bisa dilihat yang paling barang yang ada di paling atas yang adalah sendal yang baru masuk. Misalkan kita ingin hapus barang, kita tunggu sejenak, barang sudah dihapus, lalu kita tampilkan barangnya kembali. Nah, sendalnya itu sudah terhapus. Ya, karena kita menggunakan metode stack. Metode stack itu kan dia yang pertama masuk akan pertama keluar, last in first out. Jadi sendal tadi kan dia baru masuk nih, lalu kita hapus, maka sendalnya yang keluar, seperti itu. Lalu kita mencoba untuk memasukkan input 4, yaitu bantuan. Input 4 ini menampilkan penjelasan mengenai opsi masing-masing, bisa yang terlihat di terminal ini. Lalu untuk kembali ke menu utama, kita harus memberikan input enter, dan kita akan kembali ke menu utama. Lalu yang terakhir ada opsi keluar, opsi 5. Jika kita memilih opsi ini, maka kita akan keluar dari program ini. Dan bisa dilihat kita berhasil keluar dari program. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.